Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat pagi ya. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Amin. Aduh, pagi ini saya harus cepet-cepet ya menyiram tanamannya karena ada jadwal ini loh, mau belanja ya biar nggak ngantri, dan ini hari-hari Jumat itu harus cepet ya pemirsa ya. Baiklah. Oke. Habis menyiram, saya harus berbelanja. Tuh, cuacanya sedang meredup ya. Panasnya belum keluar apa ya, karena agak dingin sih sebenarnya, nggak biasanya yang cerah panas-panas begitu, tapi ya asik lah jadinya. Panas, sejuk, dingin, hujan, ya kita nikmatin ya, sama aja ya. Apalagi kondisinya PPKM sekarang ya, sama-sama saja. Hujan, panas, angin, dingin ya, kita tetap nggak jauh-jauh ya. Ya belanja juga muter-muter ya, yang terjangkau-jangkau aja lah. Tadi kebetulan ngecek belanjaan apa namanya, warung, banyak barang-barangnya yang stoknya udah habis dari semalam. Kebutuhan orang-orang ya, jadi ya sedikit tersendat ya. Misalkan orang mau masak telur, aduh saya stoknya habis kan, kasian juga kan. Kalau saya ya masih beruntung, masih ada sisa telur ayam itu tuh, ayam kate ya sebenarnya sih. Itu mepet juga ya. Sisa ayam kate, telur yang kecil kan ya, rebus buat telur mie rebus ya, temen mie rebus. Lalu apa gitu, minuman juga gitu Ben. Kemarin kan cuacanya ya 2 hari apa 3 hari ya agak cerah panas gitu, jadi orang-orang ya pada suka cari yang seger-seger, yang dingin-dingin pemirsa. Jadi ya alhamdulillah lah bisa membantu sekitaran, orang-orang di sekitaran lah. Kalau itu namanya usaha ya, usaha ngewarung ya kebetulan ya. Hanya saja dari sebelum usaha warung tuh saya dari kampung, dari dulu apa dari sekarang ya, tetap namanya kesukaan apa ya, merawat tanaman atau menimang tanaman itu nggak lekang dari waktu ya istilahnya. Dulu pun sempat kalau tuh saat-saat atau apa ngontrak ya, belum ya istilahnya belum berkeluarga, itu kalau melihat tanaman itu kayaknya senang bener, biarpun ya kebunnya orang atau tanaman orang, saya hanya memandangnya aja juga udah bahagia banget. Apalagi sekarang ya sudah memiliki sendiri. Dan dulu kalau pulang kampung pun kadang ya sampai di pintu di rumah nggak lama, ngubek-ngubek mainnya ke belakang kebun, lihat-lihat tumbuhan, rumputan, apa yang lihat yang hijau gitu, nggak bisa itu ya, nggak bisa hilang di hati tuh, kayaknya seneng bener. Istilahnya bukan hobi ya, karena itu mah bawaan kali ya. Bawaan orok ya, alamnya itu, alam jiwa saya tuh sukanya, suka ngeliat hijau-hijauan ya. Istilahnya hijauan. Nah seperti ini menyiram. Kalau masa-masa SD itu
Ya, saya kembali jadi ikut mereview kembali. Kalau waktu kecil kan saya belum pesantren, dari SD sampai kelas 6 kan. Nah, semenjak selama masih di rumah, sekolah, pulang, dan kegiatan pagi harinya itu hobinya ya memang kalau sudah ditanggung jawabkan, ditugaskan sama orang tua, kamu rawat tanaman di sekitar belakang sama depan rumah. Itu udah udah harga mati, maksudnya nggak kudu disuruh lagi ke berikutnya. Saya fokus nyiram begini. Suka kalau ya kemarau kan di kampung, tanaman juga kan butuh siram-siram manual begini nih. Dan saya ngambil airnya itu air comberan yang hitam-hitam itu ya pemirsa ya, kalau di kampung. Tapi itu subur karena kan kalau di kampung kan bahan-bahan yang kebuang di comberannya di salurannya tuh nggak banyak bahan-bahan yang berbusa bersabun-sabun gitu, enggak. Mereka lebih cenderung air biasa yang saya suka alamin itu begitu. Enggak jarang itu sampai hitamnya itu hitam bahan-bahan kimia ya istilahnya. Jadi kotoran biasa aja, makanan bekas cuci piring gitu doang. Seperti ini. Sama ya dari kecil sampai dewasa pun, kalau teknik menyiram yang bagus ya langsung ke tanamannya, ke bawahnya, tidak perlu dari daun kan, biar daunnya segar. Kalau pengen simpelnya dari ke bawah saja ya. Sedang berburu-buru sambil mereview ya, kenangan kegiatan masa kecil tuh memang nggak lekang ya, dari ingatan, dan seperti mereview kembali ya. Hidup itu nggak jauh sebenarnya. Ini nggak jauh ya, di dunia muter-muter saja ya. Nah, ini cuacanya memang agak mendung sepertinya ini. Kalau ini malah airnya karena saya terbatas ya ambil saja dari atasnya saja. Terus tanamannya juga ini mulai sedikit itu ya, aneh kalau di kampung sih hitungannya nih tanaman aneh ya, kebutuhan sehari-hari nih belum bisa terjangkau, hanya sebatas ini kan hiasan kebanyakan. Kalau yang sekarang saya tuh mungkin udah mengenal ini ya, dewasa ya, mengenal hiasan gitu. Kalau kampung yang mudah terjangkau buat sehari-hari seperti tanaman salam, dibanyakin di pinggir-pinggiran kebun nih misalnya, terus sampai manjang seperti ini, per setengah meter atau per semeter lah nanamnya. Terus tanaman minjo per 2 meter atau per 3 meter, karena tiap hari itu kepake. Seperti kebutuhan memasak sayuran tuh nggak hilang dari daun-daun minjo, daun salam, serai, pokoknya tanaman-tanaman yang lebih cenderung cepat kepake lah untuk dikonsumsi tiap hari ya. Singkong, terus ini ya cabe ya, bukan yang sekarang saya ini ya koleksi, ini mah sekedar koleksi ya pemirsa ya. Jadi sekedar koleksi ya. Nggak harus ya ngikutin
seperti saya, koleksi yang lebih fokus seperti itu juga bisa ya, untuk mencari hasil yang cepat untuk dikonsumsi tiap hari gitu ya. Memang kalau ini ya jadi ceritanya seru ya kalau inget kebutuhan itu nggak jauh dari kebun ya kalau di kampung tuh. Misalkan hari ini masak sayur asem, sore masak sayur asem, besok sayur asem, tapi kok nggak bosan. Makin seru makin seru makin seru besoknya. Sayur asem tuh isinya bisa daun melinjo, pokoknya yang wajib daun melinjo. Terus kan temennya misalkan buahnya melinjonya, misalkan yang melinjonya atau yang bunganya itu ucengnya itu ya. Terus besoknya sayur asem daun melinjo wajib ada, ubi apa namanya itu, singkong dipotong-potong kecil. Besoknya lagi daun melinjo sama toge. Toge ini loh yang kacang yang gede kepalanya itu, bukan yang toge biasa ya, itu enak juga. Besoknya lagi daun melinjo pakai kol, enak lagi. Besoknya lagi sayur asam daun melinjo pakai apa ya ini, pisang mentah dikupas, ambil dalamnya dipotong-potong, buat temennya itu tuh daun melinjo. Dan bumbunya sederhana banget, kacang, bawang merah sama kemiri sama bumbu sama penyedap rasa, apa namanya itu, garam dikit, ulek-ulek, dicampurkan di situ, jadi tuh. Tapi seger karena sambungannya itu nggak muter dari nggak jauh dari situ ya, sambal terasi besoknya. Tapi makin seru aja makin seru makannya itu. Menikmatinya. Kadang sambal terasi dicampur kacang tadi ulek-ulek, jadi mantap. Sambal terasi dicampur kacang bawang, apa istilahnya, kacang garam, kacang itu yang udah matang tuh, diulek-ulek campur, enak juga. Jadi sambal terasi kasih asam bikin kayak pecah-pecahan, jadi lauknya juga enggak berubah, tempe tahu, tempe ikan asin itu, tapi makin bersemangat ya. Begitulah reviewnya, jadi jauh ke ingetan sayur asem ya. Terima kasih pemirsa. Sekarang saatnya saya turun lalu berbelanja. Oke, salam berkah, salam Jumat ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.